Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita sudah membaca firman Tuhan. Kita sudah mempersiapkan diri dalam doa. Bahkan kita sudah dihantar dengan satu persembahan pujian. Oke. Bacaan Alkitab kita hari ini cukup populer ya. Saya percaya Bapak dan Ibu pasti minimal sekali lah dalam perjalanan kehidupan kita sudah pernah membaca atau bahkan mendengar tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus ini tentang penabur benih dan benihnya jatuh di tanah dengan kondisi yang berbeda-beda. Saya punya gambar, terlihatkah? Semoga terlihat ya. Ya, saya nggak berharap tulisannya terlihat karena terlalu kecil, tapi minimal gambarnya. Kenapa? Karena biasanya seseorang akan jauh lebih mengingat gambar visual ketimbang hanya membaca tulisan. Kalau dari sini kan ke gambar ya, ada penabur benih, ada benihnya, lalu ada empat kondisi tanah. Kalau kita hanya membacanya kemungkinan nggak ke gambar yang kayak gini. Tetapi sewaktu digambar seperti ini, maka kita akan lebih mudah mengingatnya. Oke, jadi gambarannya seperti ini, seperti yang tadi sudah kita share dan kemudian Bapak dan Ibu juga pasti sudah tahu. Sebelum ke gambar, ya ini gambar hanya menunjukkan tentang apa yang kita baca. Mungkin sewaktu kita membaca perikop kita menjadi bertanya-tanya, kenapa petaninya, kan penabur kan berarti petani ya, dalam keadaan yang nyatanya adalah petani. Kenapa petaninya membiarkan ada benih yang jatuh ke tanah yang sama sekali tidak baik? Bertanya-tanya tentang itukah sewaktu kita membaca perikop kita? Karena saya awalnya bertanya-tanya. Ya mungkin karena kita terbiasa mendapatkan gambaran tentang petani yang menanam padi di sawah. Gambaran kita ya. Kalau kita ngelihat sawah-sawah kita kan sawah-sawahnya sangat-sangat baik sekali, petak-petak bagus, pengairan bagus, dipilih tanah yang bagus juga, lalu kemudian digemburkan, ya semuanya bagus lah. Lalu kemudian petaninya menanam benih padi dengan sangat baik dan umumnya tidak akan ada benih yang terlempar ke pinggir jalan, betul kan ya? Ditanam padinya tuh mundur atau maju? Mundur ya? Yang maju itu sempat dibicarakan ya. Mundur ya, menanam benihnya. Dan mungkin karena gambaran seperti itu, makanya kita jadi bertanya, kenapa ada benih yang jatuh ke pinggir jalan? Ketemu dengan batu yang bisa merusak benih itu. Mungkin karena gambaran kondisi konteksnya kita. Tapi konteksnya orang Israel pada waktu itu sama sekali berbeda. Jangan lupa bahwa perikop kita ada di zaman yang sangat-sangat kuno. Maksudnya ada di periode waktu sekitar 30-an Masehi. Sehingga pada akhirnya kita juga tahu bahwa sistem pengolahan tanahnya juga masih sangat sederhana pasti. Mereka nggak pakai traktor, mereka pakai alat-alat yang sederhana. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah melihat gambaran di film, umumnya mereka hanya pakai tongkat gitu untuk mengusahakan tanahnya. Jadi pasti akan ada ya batu atau apa, sesuatu yang pada akhirnya yang diharapkan adalah tanah yang baik, tapi walaupun sudah diupayakan tetap saja ada kondisi di mana tanahnya tidak baik. Dan sewaktu menabur pun menabur dengan ya pasti ada kesempatan di mana dia keluar dari target yang petani, apalagi kalau udah di pinggir gitu ya. Jadi sewaktu kita mendapatkan gambaran seperti itu, maka kita akan memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus memang betul-betul sebuah realita yang terjadi di zaman itu, bahwa memang ada benih yang bahasanya apa, yang jatuh di pinggir jalan karena petaninya mungkin ada di pinggir lalu kemudian ditabur,
lalu ada yang di tanah batu karena memang pengolahan tanahnya masih sangat sederhana. Semak duri sudah jelas pasti ada, tapi juga ada tanah yang baik. Saya mau langsung aja bertanya ke Bapak dan Ibu pada saat ini. Gambarnya masih? Kalau misalnya ditanya kepada Bapak dan Ibu, melihat kehidupan kita, entah hari ini, entah di masa yang lampau, masa yang sudah lalu, sejarah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana Bapak dan Ibu menggambarkan kondisi kehidupan kita berdasarkan empat yang di bawah itu ya? 4 kondisi tanah. Mana yang merupakan gambaran kehidupan Bapak dan Ibu? Jawab dalam hati aja. Inginnya jawab nomor 4 kan ya? Saya inginnya jawab nomor 4. Saya yakin Bapak dan Ibu juga inginnya menjawab nomor 4. Tapi kok saya merasa yakin bahwa sewaktu saya tadi bertanya Bapak dan Ibu akan ada aja seseorang yang mungkin menjawabnya gini, Pak Pendeta, saya di kondisi yang pertama pernah, di kondisi kedua pernah juga, di kondisi ketiga saya pernah juga, tapi ya puji Tuhan juga saya di nomor 4, yang kondisi keempat saya pernah juga. Oke, kalau di dalam perikop kita kan agak tidak memungkinkan seseorang menjawab seperti itu, betul ya? Karena memang Yesus menggambarkan hanya dengan satu arah, bahwa ada penabur, lalu benihnya jatuh ke salah satu tanah itu, dan kemudian karena kondisi pada akhirnya tidak bisa tumbuh dengan sangat baik, bahkan cenderung pada akhirnya mati, gitu kan ya? Ya karena memang Yesus berbicara dengan perumpamaan dan terkesan meniadakan unsur perjuangan di dalamnya. Penaburnya tidak memperjuangkan apa-apa, lalu kemudian ada satu lagi yang nanti kita mau bahas, ada satu lagi yang sebenarnya sesuatu yang bisa diperjuangkan, apalagi kalau misalnya perumpamaan itu kan adalah sesuatu yang menggambarkan kehidupan pada aslinya. Iya kan ya? Maksudnya gini, contoh. Kalau di kondisi yang pertama, mana yang pertama? Yang sebelah sini atau yang sebelah sana ya? Ini kan tanah yang apa? Tanah yang jatuh di pinggir jalan. Lalu kemudian ada, kalau di penjelasannya di ayat 18 sampai dengan 23, tanah yang di pinggir jalan itu diartikan sebagai seseorang yang tidak mengerti. Sudah tidak mengerti, lalu kemudian datanglah burung, ya kan ya? Ada burung, lalu kemudian burungnya mematuk dan kemudian hilanglah sudah. Burung didefinisikannya apa? Kalau dalam ayat 18 sampai dengan 23 itu adalah si jahat. Dan kalau dalam konteks kita, ya kita perlu mencari gambarannya. Orang yang seperti apa yang digambarkan dalam kondisi seperti itu. Misalnya, seseorang yang mendengar firman Tuhan lalu kemudian dia berada di tengah-tengah orang-orang yang bergosip, dan karena gosipnya maka firman Tuhannya jadi sia-sia. Gagak, bukan burung gagak ya, oke lah. Burungnya itu adalah orang-orang yang bergosip. Kan pasti begitu ya prinsipnya ya. Perumpamaan dijadikan supaya pada akhirnya orang yang mendengar perumpamaan itu bisa mengambil makna dalam kehidupannya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara sesuai dengan konteks perikop yang kita baca. Kalau kita melihat di ujung perikopnya, pasal 13 ini, bukankah kita akan ketemu dengan Yesus yang ditolak? Iya kan ya? Yesus ditolak. Di kotanya sendiri, di daerahnya sendiri. Jadi gambarannya betul-betul nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan bukan nomor 4. Yang pada akhirnya firman-Nya sudah ditabur, lalu kemudian
menjadi sia-sia. Oke, itu yang kita baca dalam perikop di Alkitab kita sekarang. Namun hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Semoga Bapak dan Ibu tidak mempersalahkan saya karena saya agak sedikit menggeser, ada sesuatu yang saya geser, tapi minimal Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa dalam konteks yang paling pertama bahwa pemaknaannya adalah seperti yang tadi sudah kita sharingkan. Dan hari ini saya hanya mau agak sedikit menggeser supaya pada akhirnya, kenapa? Karena tadi kan saya nanya ya pada Bapak dan Ibu, dan benar nggak ada Bapak dan Ibu yang jawab bahwa saya di kondisi nomor berapa tuh? Nomor 2 pernah Pak? Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang semoga saya ada di kondisi nomor 4. Contoh, ada kan ya yang jawaban kayak gitu kan ya? Tapi kan jawaban itu tidak dimungkinkan dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya lagi-lagi bahwa mungkin tujuan Yesus bukan mengarah ke sana. Karena betul-betul hanya untuk menunjukkan bahwa suatu seseorang menolak firman Tuhan, maka yang terjadi adalah gambarannya seperti perumpamaan ini. Nah, saya dalam persiapan merenungkan firman Tuhan ini, saya bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berada di 4 kondisi yang berbeda dalam masa yang berbeda-beda. Saya ambil contoh sederhana aja ya, supaya kita langsung ngeh yang saya maksud. Kita tahu bahwa dalam pengalaman kehidupan keluarga jemaat kita, ada yang dahulu pernah meninggalkan Tuhan, lalu kemudian kembali lagi. Betul? Betul. Kalau di dalam konteks pembacaan Alkitab kita kan ada gambaran itu ya, bahwa benihnya ditabur, lalu kemudian itu di mana ya? Tidak berakar, lalu karena ada kondisi maka dia meninggalkan firman itu. Bahasa Alkitabnya langsung disebut murtad gitu ya. Tapi itu kan dulu. Sekarang balik. Berarti kondisinya sama sekali berbeda. Orang yang sama. 2 kondisi yang berbeda. Nah, saya betul-betul mencari cara bagaimana pada akhirnya kita bisa menemukan jawaban kenapa ada orang yang bisa berada dalam kondisi yang berbeda. Semuanya pernah dialami, katakanlah seperti itu. Kemarin, atau mungkin sekarang. Tapi pernah mengalami lebih daripada satu kondisi. Oke, saya mau mengulangi lagi gambarannya. Ada penabur, ada benih, ada 4 kondisi tanah. Yang saya maksud saya geser adalah kadang-kadang kita kan wajar memahaminya seperti yang kita baca di dalam perikop kita, tapi bayangkanlah begini bahwa kalau misalnya penabur dan benih itu menunjuk pada orang yang memberitakan dan kemudian juga yang mendengarkan, dan itu ada di satu tempat yang sama. Dan kemudian ketika benih itu ditaburkan, itu maksudnya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu kemudian ditempatkan atau kemudian tertabur di lingkungan-lingkungan yang berbeda. Mungkin itu yang bisa menjelaskan kenapa pada akhirnya Bapak dan Ibu bisa mengatakan bahwa saya punya pengalaman di 2 kondisi yang berbeda. Sekarang puji Tuhan kalau misalnya saya ada di kondisi nomor 4, tanah yang subur, berbuah lebat, manis, bisa dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi dulu Pak, saya ada di nomor 3. 3 apa tuh? Yang semak duri. Tapi untungnya saya nggak mati. Nah, di penabur benih dan kemudian 4 kondisi yang berbeda, supaya mudah gambarannya gini.
Penabur dan benih, apakah itu kalau misalnya kita memaknainya bahwa ketika kita ada dalam persekutuan kehidupan orang percaya, seperti ini? Bukankah di saat ini kita ada dalam satu proses yang namanya menabur? Ya kebetulan saat ini penaburnya saya misalnya kayak gitu ya. Tapi di kesempatan yang lain kan Bapak dan Ibu punya kesempatan yang sama untuk saling menaburkan sesuatu, dan pada akhirnya kita akan kembali ke tempat di mana kita berada. Dapat yang saya maksud? Penabur, benih itu adalah firman Tuhan dan itu didengar oleh orang, dan ketika berada di 4 lokasi yang berbeda, maka itu adalah katakanlah tugas pengutusannya kita. Sewaktu Bapak dan Ibu pulang ke keseharian Bapak dan Ibu, maka itu adalah tanahnya. Oke, dapat ya? Nggak bingung kan? Ketika persekutuan orang percaya berhimpun, disitulah ada penabur, ada firman Tuhan yang diberitakan, ada setiap orang yang mendengarkan, dan sewaktu penaburnya menaburkan ke lokasi ini, ke tanah yang berbeda ini, ya di saat itulah kita berada di lokasi kita masing-masing. Dan sayangnya kenyataannya kadang-kadang kita betul-betul tidak bisa memilih tempat kita berada. Kalau boleh memilih kan kita akan memilih tanah yang subur. Gak ada yang mau di tanah yang berbatu. Apalagi ketemu dengan duri. Karena pasti menyakitkan. Tapi kan kenyataannya kita betul-betul kadang-kadang benar-benar tidak bisa memilih di tempat mana Tuhan menempatkan kita. Andaikan semudah ini ya, bahwa sewaktu kita bekerja, kita berhimpun, jangan bekerja dulu. Kita berhimpun dulu nih di gereja. Katakanlah KRT, bukan saya yang pimpin kebaktian, tapi katakanlah yang dulu pernah jadi majelis. Misalnya seperti itu ya. Berarti kan bukan hanya pelayan gerejawinya, tapi juga setiap kita menaburkan sesuatu dan ada yang mendengarkan. Berarti saya menjadi pendengar pada waktu itu. Dan ketika saya pulang disitulah tanah saya berada. Andaikan semuanya semudah kayak misalnya kita sudah berhimpun, kita sudah mendengarkan, memahami firman Tuhan, lalu kemudian kita kembali ke lingkungan kita, dan ternyata lingkungan kita adalah tanah yang berduri karena kita ketemu dengan orang-orang di kantor yang mulutnya menyakitkan semua. Andai semudah saya nggak suka ada di lingkungan itu, lalu saya pindah kantor, andai semudah itu, tapi kenyataannya ada banyak kondisi yang membuat kita tidak semudah itu. Kalau ngomong tempat kerja mah enak lah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak suka dengan tempat kerja Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tinggal nunggu aja untuk menemukan pekerjaan baru. Andai semudah itu ya. Kalau ternyata sewaktu kita ditaburkan, lalu kemudian kita berada di lingkungan yang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi mau nggak mau kita ada di situ. Maka itu yang saya mau ajak untuk kita renungkan bersama-sama, karena pada akhirnya unsur perjuangan itulah yang sayangnya memang tidak digambarkan oleh Tuhan Yesus. Karena tujuannya tadi saya mengiranya bahwa memang tujuannya karena Tuhan Yesus tahu bahwa ada banyak penolakan. Tetapi jangan lupakan juga bahwa dalam kenyataannya seorang penabur pasti juga adalah seseorang yang memperjuangkan sesuatu terhadap apa yang dibayangkan untuk tumbuh dari benih itu.
balik lagi, penabur, benih, dan kita ada di sini, kita mendengarkan benih, lalu kemudian kita berada di 4 lokasi yang berbeda. Saya di mana, Bapak dan Ibu di mana, dan kita kadang-kadang memang tidak semudah itu untuk berpindah dari lokasi. Artinya penaburnya memperjuangkan sesuatu, tetapi juga ada bagian Bapak dan Ibu memperjuangkan sesuatu di kondisi yang Bapak dan Ibu hadapi saat ini. Itu sebabnya kenapa mungkin aja Bapak dan Ibu ngomong suatu saya tanya tadi, saya pernah Pak di kondisi nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Yaitu, kenapa ngomong pernah? Karena kalau misalnya pernah, kan artinya Bapak dan Ibu memperjuangkan sesuatu sehingga kondisinya berubah. Berubahnya bagaimana? Ya, pengalaman Bapak dan Ibu bagaimana? Karena sewaktu seseorang berjuang dan Tuhan juga memperjuangkan sesuatu, bisa saja banyak hal terjadi. Kadang-kadang nggak perlu pindah lokasi. Kadang-kadang Tuhan bisa mengubahkan lokasi tempat kita berada karena kesetiaan kita pada firman Tuhan, dan itu berbuah, dan buahnya itu bisa menjadi berkat di lingkungan yang tidak mengenakan itu, dan lambat laun keadaannya menjadi berubah. Saya pernah baca satu cerita, ini kisah nyata terjadi di Jerman. Jadi di Jerman itu katanya ada satu daerah tinggi, dataran tinggi, pegunungan yang cukup tandus. Lalu kemudian para peneliti meneliti Bukit Tandus itu. Kenapa? Karena ternyata di Bukit Tandus itu ada pohon banyak sekali yang subur, yang baik. Padahal tanahnya tandus. Semua orang bingung, lalu ditelitilah. Dan jawabannya apa? Jawabannya adalah karena ternyata pohonnya ini walaupun dia ada di dataran tinggi, pohonnya di sini, tapi akarnya sampai pada sumber air. Perjuangan pohonnya. Kita tidak punya alasan untuk menyerahkan ya. Karena Tuhan tidak akan pernah menyerah pada kita. Jadi karena Tuhan gak pernah menyerah pada kita, maka kita gak punya alasan untuk menyerah. Dia akan terus memberikan kekuatan, tinggal bagaimana kita dalam memperjuangkannya bersama-sama dengan Tuhan, dan bila kita tetap setia di dalam Dia, kita pasti berbuah. Oke lah, Tuhan Yesus bilang 100 kali lipat. Berapa kali lipat lagi? 30. Mungkin gak bisa sebanyak itu, 5 kali lipat aja. Tapi bisa jadi itu menjadi berkat yang mengubahkan bagi kehidupan Bapak dan Ibu, dan bagi lingkungan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Dan itu yang menjelaskan kenapa Bapak dan Ibu bisa menjawab bahwa saya pernah ada di sini, saya pernah ada di sini. Tapi hari ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi selamat berjuang, Tuhan menolong.